Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi dan jangan lupa salawat dan salam pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan kesempatan saya untuk presentasi di depan ini. Jadi langsung saja yang akan saya presentasikan yaitu berjudul tentang kepemimpinan transformatif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin sebelumnya kita bahas dulu apa itu kepemimpinan atau dalam bahasa Inggrisnya itu leadership. Jadi secara umum kepemimpinan itu adalah sebuah hubungan yang erat antar sesama individu dari seorang pemimpin kemudian ke anggotanya. Kalau misalnya dilihat dari kemarin seperti dijelaskan bahwa kepemimpinan itu bagian dari sebuah organisasi. Jadi mencakup organisasi, kemudian ada manajemen, kemudian intinya itu yaitu kepemimpinan. Dan di dalam kepemimpinan itu sendiri ada decision making, ada public speaking, ada disiplin dan juga ada kebijakan dan sebagainya. Langsung aja next aja Pak. Jadi intinya saya coba membagi tiga apa itu kepemimpinan, yaitu tentang getting things done, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua itu menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan bersama. Kemudian yang ketiga yaitu sebuah influence atau pengaruh dari seorang pemimpin menularkan kepada bawahannya, kepada anggotanya, kemudian pengaruh itu untuk mencapai tujuan bersama. Next. Nah ini saya coba membagi dulu, ada beberapa model kepemimpinan, sebenarnya banyak banget, tapi saya mencoba hanya 3 model kepemimpinan yang saat ini paling dipakai di sebuah organisasi, yaitu model kepemimpinan karismatik, yaitu kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan gitu. Kan ada yang bilang bahwa pemimpin itu emang ditakdirkan dalam menjadi seorang pemimpin. Contohnya ini pemimpin karismatik, dia memiliki jiwa kepemimpinan, bisa dilihat dari ketegasannya, dari disiplinnya, dari karismanya kelihatan, auranya terpancar. Kemudian juga ada kepemimpinan transaksional. Kalau ini lebih ke timbal balik. Jadi sistem kepemimpinan transaksional ini biasanya dia menggunakan reward and punishment. Jadi keanggotaannya itu kalau misalkan untuk dia kinerjanya lebih baik lagi memakai reward, atau kalau anggotanya tidak mengikuti aturan maka ada punishment. Itu kepemimpinan ala transaksional. Terakhir kepemimpinan transformasional. Ini kepemimpinan yang paling efektif dan juga dibilang efisien juga dipakai untuk sebuah organisasi. Karena kepemimpinan transformasional ini faktornya itu yaitu pertama attention, komunikasi, kepercayaan dan juga rasa hormat dan kolaborasi. Mungkin bisa dijelaskan ini. Ini nanti kita jelaskan tentang transformasional, tapi sekilas dulu tentang kepemimpinan dalam Muhammadiyah. Jadi saya sempat mengutip dari kabar kemuhammadiyahan bahwa gaya kepemimpinan karismatik itu gak cocok di Muhammadiyah. Gak cocok karena di Muhammadiyah itu bahwa seorang pemimpin itu, kalau kita kan memandangnya kalau seorang pemimpin yang punya aura positif ya, aura kepemimpinan kayak misalnya Soekarno gitu. Itu nggak bakalan cocok kalau di Muhammadiyah, kalau kata Pak Hajianto Hari. Kemudian sosok pemimpin tanpa etos. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada zamannya ketika orang-orang menganggap bahwa seorang pemimpin itu harus berkarisma gitu, harus punya sesuatu sosok aura yang kuat, tapi ini menentang semua bahwa pemimpin itu bahwa semua orang bisa jadi seorang pemimpin seperti itu. Kemudian
Nah ini siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu? Yang pertama dia lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1873. Kemudian nama aslinya itu Muhammad bin Darwis, yaitu seorang anak dari seorang ulama atau khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Lanjut coba. Nah ini tadi tentang Ahmad Dahlannya, ini tentang Muhammadiyahnya, bahwa Ahmad Dahlan itu membentuk Muhammadiyah ketika waktu itu Yogyakarta itu sedang dilanda banyak tentang mistis, sesajen, banyak juga tentang ritual-ritual Sunda tapi agak kuat ke Jawa gitu. Makanya muncullah ide dari Ahmad Dahlan untuk membentuk atau mendirikan Muhammadiyah. Itu pada tanggal 18 November 1912 sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut ya Pak. Nah ini kepemimpinan transformasional yang tadi seperti singgung, yaitu ada 4 yang saya coba susun gitu. Yang pertama itu kredibel, mempunyai sifat konsisten dan komitmen yang tinggi, apa yang diucapkan dengan yang diperbuat. Kemudian yang kedua creation opportunities, yaitu menciptakan peluang bagi orang lain. Kemudian yang ketiga carrying, menunjukkan kepedulian kepada orang lain sehingga membuat bawahan merasa diakui menjadi seorang organisasi, menjadi bagian dari organisasi. Dan keempat komunikasi, artinya mempunyai keterampilan berkomunikasi atau public speaking yang baik. Nah ini terdapat 5 aspek kepemimpinan transformasional. Yang pertama itu harus visioning, yaitu mempunyai rumusan tentang masa depan. Kemudian bisa jadi inspiring juga, yaitu memotivasi diri dan juga dia bisa memotivasi bawahannya. Kemudian stimulating, yaitu berpikir maju dan melahirkan ide-ide yang baru gitu terus bermunculan. Kemudian coaching, yaitu melatih satu demi satu hingga sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu dari anak buah kita. Kemudian juga ada team building, yaitu membangun sebuah kekompakan atau kerja bersama-sama. Nah ini coba dari situ, dari tadi penjelasan dari Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian juga dari kepemimpinan transformasional, kita cek and dicek gitu, apakah emang benar Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sesuai dengan gaya kepemimpinan transformasional. Maka setelah saya cek ternyata emang gaya kepemimpinan beliau itu yaitu bergaya transformasional. Bisa dilihat dari pertama yaitu merekonstruksi arah kiblat yang ada di Masjid Kauman ya, Masjid Agung Yogyakarta. Yang mana itu udah tradisi, udah turun-temurun menjadi sebuah masjid yang sangat keramat kalau dibilangnya waktu itu. Sedangkan sebenarnya hadap kiblatnya itu tidak sampai ke Ka'bah, ternyata agak belok ke Afrika gitu. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan ilmunya, karena dia belajar juga di Mekah dan juga banyak bertemu banyak orang, dia mencoba untuk mengukur akurasi dari kiblatnya itu. Makanya agak digeserkan, bukan masjidnya digeserkan karena masjidnya udah jadi bangunannya, jadi kiblatnya itu jadi agak geser, agak nyamping, nyerong. Kemudian juga di sini dia karena pendiriannya yang kuat, maka dia berhasil untuk mempengaruhi anak muda di sekitar wilayah masjid ini gitu. Maka mereka pun anak muda itu juga mereka percaya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahkan yang sangat antusias untuk merubah arah masjid itu bukan lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, malah pemuda-pemudanya yang pengen merubahnya gitu. Seperti itu, karena tadi efek dari dia punya credible, terus juga punya creation opportunities, carrying juga, dan juga komunikasi yang baik, maka dia banyak dipercaya oleh orang-orang. Lanjut Pak. Nah ini yang pertama itu sebelum mendirikan Muhammadiyah. Nah ini sebelum Ahmad Dahlan terjun ke atau mendirikan Muhammadiyah, sebelumnya juga dia membangun kredibilitas dia, integritas dia itu dengan pertama dia kan belajar di Mekah. Kemudian ketika pulang dia membawa perubahan, yaitu dia ikut Budi Utomo, yang mana tadinya Budi Utomo itu lebih ke nasionalis lah, tapi Ahmad Dahlan dia berusaha untuk membawanya lebih ke sesuai dengan agama gitu. Kemudian juga Ahmad Dahlan juga bergabung juga dengan Jamiatul Khair dan juga Syarikat Islam.
Kemudian juga dia melakukan tablik dan juga lawatan ke berbagai daerah di Jawa untuk menyuarakan umat Islam untuk harus kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Intinya sih waktu itu dakwahnya itu beliau lebih menekankan bahwa karena kondisi lingkungannya itu di Jogja itu masih dibilang Islam Tijawen, masih ikut agak berbau Hindu Buddha gitu, walaupun itu udah Islam, maka di situ Ahmad Dahlan muncul untuk meluruskan bahwa Islam itu harus kafah gitu, harus sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Nah ini terobosan yang dilakukan Ahmad Dahlan setelah terbentuknya Persyarikatan Muhammadiyah. Yaitu pertama dia mengajukan surat permintaan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, karena waktu itu kan belum merdeka ya, masih dikuasai Hindia Belanda. Maka dia dengan percaya dirinya mengajukan surat, dan juga dia ngajar juga di sekolah-sekolah gitu, sekolah-sekolah Hindia Belanda, yang mana kan orang melihatnya bahwa oh ini mendukung penjajahan nih, tapi sebenarnya enggak. Dia itu sekolah di situ, tapi dia tetap ingin adanya kemerdekaan gitu. Jadi dia hanya ilmunya aja gitu. Dia tidak menerima, dia menerima perubahan yang ada. Dan juga yang ketiganya, ya seperti ketika awal dibentuk Muhammadiyah itu ada majelis tabliknya, majelis sekolah, pengajar. Kemudian yang sekarang kita terkenal ada UMI kan, ini hasil dari pemikiran Ahmad Dahlan. Kemudian dan juga ada Aisyah. Kemudian juga ada dari kesehatan, ada rumah sakit Muhammadiyah juga, banyak lah. Itu hasil dari ide pemikiran. Jadi seorang Ahmad Dahlan itu dia lebih menekankan menerima dan mau untuk berubah. Nah ini strategi pemikiran Ahmad Dahlan dalam membuat Muhammadiyah itu. Selain itu juga terdapat 3 poin yang diterapkan kepada anak buahnya. Yaitu pertama, pengetahuan sejati tentang menyeimbangkan elemen kehidupan dapat dicapai melalui sikap kritis, pikiran terbuka, dan menggunakan akal sehat dan fokus pada kebenaran dengan hati yang murni. Yang kedua, akal sehat sebagai dasar kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, ilmu mantik atau logika merupakan salah satu mata pelajaran penting dalam pendidikan akal. Jadi dia nggak semata-mata menerima agama itu begitu saja, tapi ada olah berpikir di sana. Ini paling kesimpulannya bahwa berdasarkan dari apa yang saya teliti, ternyata cocok antara gaya kepemimpinan transformasional dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau menggunakan gaya kepemimpinan seperti ini karena tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang yang memiliki gaya kepemimpinan itu punya visioni, memberikan rumusan masa depan yang jelas. Sampai sekarang kan Muhammadiyah itu ada, malah terus bertumbuh. Kedua itu yaitu stimulating, berpikir maju untuk melahirkan ide-ide yang baru. Ketiga itu coaching itu berhasil membuat orang-orang baru, menjadikan kaderisasinya Muhammadiyah gitu. Yang terakhir itu tim building, yaitu bekerja sama untuk mengangkat Muhammadiyah lebih baik lagi. Mungkin satu hal yang saya pernah dengar, tagline atau apa jargon ya di Muhammadiyah ini. Jadi janganlah mencari kehidupan di Muhammadiyah, tapi hidupilah Muhammadiyah agar menjadi Muhammadiyah itu bermanfaat bagi banyak orang. Jadi itu aja. Ada yang tanya ya? Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.